Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Laila Rahmawati NPM 2010104052, Rizky Duyanto NPM 2010104062, dan Kuni Royhanah NPM 2010104134 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Model Konseptual Proses Judgment. Definisi dan sifat judgment. Judgment merupakan aspek kognitif dari proses pembuatan keputusan. Menurut Hogarth dan Einhorn pada tahun 1992, judgment merupakan proses kognitif yang mengarahkan perilaku dalam pembuatan keputusan. Judgment merupakan suatu proses yang terus-menerus dalam perolehan informasi, termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya, pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, dan penerimaan informasi lebih lanjut. Menurut Hogarth pada tahun 1987, judgment memiliki dua macam sifat, yaitu pertama, manusia membuat judgment nilai untuk menyatakan preferensi, dan kedua, manusia membuat prediksi yang merefleksikan apa yang diharapkan terjadi. Model konseptual proses judgment. Studi mengenai proses judgment mendeskripsikan hubungan antara lingkungan dan perilaku individual dalam suatu organisasi. Berikut dijelaskan model konseptual mengenai proses judgment seseorang yang disebut Brunswick-Lens model. Brunswick-Lens model merupakan suatu model konseptual yang menjelaskan bahwa proses judgment seseorang didasarkan pada suatu reference point. Dalam model konseptual Brunswick-Lens ini dijelaskan pemahaman dan interrelasi antara dua sistem. Sistem pertama adalah jaringan atau network nyata hubungan antara reference point dalam lingkungan dengan peristiwa yang diprediksi, dan sistem kedua adalah jaringan yang menghubungkan antara reference point dalam pikiran individual dengan apa yang mereka prediksi. Sebagai contoh, ketika individual mempertimbangkan laba perusahaan tahun mendatang, sistem pertama adalah lingkungan ekonomi dalam operasi perusahaan, termasuk aktivitas organisasi, pesaing, dan lainnya yang dapat dikatakan sebagai penghasil outcome dalam upaya memprediksi laba masa depan. Sistem kedua menggambarkan pikiran individual yang mengindikasi hubungan perasaan atau image antara reference point dalam lingkungan, seperti mengantisipasi tren dan reaksi pesaing dan prediksi individual terhadap laba. Dengan kata lain, sistem pertama adalah lingkungan dan sistem kedua mempresentasikan dalam pemikiran individual yang digunakan untuk memprediksi. Model lensa ini menekankan bahwa judgment ditimbulkan oleh adanya serangkaian operasi atau tugas atas informasi yang berkaitan dengan informasi lain dari suatu peristiwa. Interrelasi dalam pikiran manusia memiliki suatu analogi pada sifat dasar. Oleh sebab itu, judgment yang dibuat akan menjadi akurat apabila gambaran realitas individual dan aturan judgment cocok dengan realita yang ada. Judgment berlangsung dalam lingkungan probabilistik sehingga dapat dikatakan bahwa keakuratan judgment merupakan fungsi dari karakteristik individual dan struktur tugas lingkungan. Bias judgment. Dalam fenomena pembuatan keputusan, bias judgment merupakan pola penyimpangan dalam pengambilan keputusan pada situasi tertentu. Bias judgment dapat terjadi karena beberapa sebab seperti misalnya adanya distorsi persepsi, ketidakakuratan prediksi, interpretasi yang tidak logis, atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses pemikiran yang tidak rasional. Oleh karena itu, pembuat keputusan perlu juga memahami beragam bias judgment pada masalah yang kompleks agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan menghadapi risiko dengan bijak. Peran memori dalam memprediksi judgment.
Studi mengenai memori juga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dari berbagai pertanyaan praktik. Memori dapat mempengaruhi judgement dengan beberapa cara, seperti melalui yang pertama tugas judgemental yang terstruktur. Tugas judgemental yang terstruktur dapat berupa perbedaan antara tugas yang familiar dengan yang tidak familiar, atau memori dari situasi yang sama dapat memicu banyak respon, yaitu pertama, tugas digunakan untuk menguasai situasi, dan tugas kedua adalah dalam situasi awal yang sama, sebagian besar individual akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, reference point yang dipilih. Memori mempengaruhi reference point untuk memprediksi. Sebagai contoh, adanya hubungan antara tingkat aktivitas ekonomi di suatu negara sebagai suatu kesatuan khususnya dalam sektor industri. Ketika tren ekonomi secara umum naik, pembuat keputusan akan membuat prediksi yang sesuai dengan sektor tersebut. Selama pembuat keputusan mempelajari dan mengingat bahwa terdapat hubungan antara temperatur eksternal dan bagaimana panas dan dingin dirasakan, maka pembuat keputusan akan memprediksi pakaian apa yang sesuai untuk digunakan dalam kondisi tersebut, dan seterusnya. Yang ketiga, faktor lingkungan atau dari memori seseorang. Yang keempat, aturan yang digunakan untuk memproses penilaian informasi dalam pembuatan keputusan. Ketika terdapat dua kandidat yang akan dipilih untuk suatu jabatan, maka pembuat keputusan mungkin lebih baik memiliki profil ideal yang mengingatkan bahwa siapa sosok individual yang paling berhasil sekarang. Pembuat keputusan akan memproses informasi yang menunjukkan perbandingan antara kedua kandidat. Judgement prediksi kemudian akan didasarkan pada derajat kesamaan antara profil yang diobservasi dengan profil ideal yang tersimpan dalam memori pembuat keputusan. Dan yang kelima adalah interpretasi dan pemberian kode dari luaran atau outcome judgement. Sumber penyebab bias. Bias itu bisa terjadi karena adanya distorsi persepsi atau ketidakakuratan prediksi ataupun interpretasi yang tidak logis yang akhirnya menimbulkan proses pemikiran yang tidak rasional seperti itu. Namun pada dasarnya itu ada dua kelompok yang menyebabkan bias. Yang pertama itu faktor-faktor kontekstual. Kemudian yang kedua itu faktor-faktor yang kaitannya sama karakteristik seseorang atau individual. Nah, yang dari faktor kontekstual itu contohnya cara informasi disajikan atau mungkin adanya dukungan. Sedangkan yang dari individual itu contohnya bagaimana cara seseorang mencari informasi, menggali informasi, ataupun cara seseorang mempersepsikan suatu informasi, dan juga bagaimana cara seseorang memproses suatu informasi, karena setiap orang pasti ada perbedaan dalam melakukan hal-hal itu. Hogarth dan Markidakis itu pernah menjelaskan tempat terjadinya bias judgment dalam pembuatan keputusan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada akuisisi informasi, kemudian itu ada pemrosesan, terus ada keluaran, dan ada feedback atau umpan balik. Nah, yang pertama, akuisisi informasi. Akuisisi informasi itu sendiri adalah tambahan informasi yang relevan berkaitan dengan proses pembuatan keputusan. Nah, akuisisi ini itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada ketersediaan, kemudian persepsi selektif, kekerapan, informasi konkret, pembetulan yang dibuat, penyajian data, dan pembingkaian. Kemudian dari pemrosesan atau processing itu adalah tahapan yang harus dilalui sebelum menentukan pilihan terbaik atau keputusan terbaik. Nah, pemrosesan ini itu dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada ketidakkonsistenan, kemudian konservatisme, kemudian ekstrapolasi tidak linier,
Kemudian ada penyederhanaan untuk mengurangi tekanan jiwa. Kemudian ada lingkungan keputusan dan sumber informasi. Kemudian keluaran atau output itu dapat menyebabkan bias judgment dalam pembuatan keputusan. Nah, luaran ini meliputi ada cara merespon, terus kemudian format pertanyaan, pengaruh skala, kemudian ada keberkeinginan atau impian, hayalan, terus ada kontrol yang menyesatkan. Kemudian yang terakhir itu feedback. Nah, bias itu juga bisa terjadi karena feedback. Nah, feedback seperti apa yang menyebabkan bias? Itu contohnya yang pertama itu luaran yang tidak relevan dari strukturnya. Kemudian ada salah persepsi. Kemudian itu atribusi yang sukses atau gagal. Kemudian kekeliruan secara logika ataupun bias peninjauan ke belakang. Seperti itu. Isu-isu bias judgment. Yang pertama itu ada heuristik, yaitu suatu tindakan praktis dan sederhana yang dilakukan oleh individual dalam membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian tinggi. Jadi seseorang itu tidak mau ambil pusing seperti itu dalam membuat keputusan. Padahal bisa jadi dengan keputusan sederhana itu menyebabkan bias dan keputusan jadi kurang seperti itu. Beda. Kemudian yang ketiga itu ketersediaan. Nah, ketersediaan di sini itu terkait informasi. Yaitu ketersediaan yaitu kecenderungan pengambil keputusan untuk mendasarkan keputusannya pada informasi yang ada di ingatannya. Padahal eh, belum tentu informasi yang ada ingatan itu masih relevan seperti itu. Kemudian yang keempat itu nilai awal dan penyesuaian, yaitu pengambil keputusan membuat estimasi atau spekulasi di awal bahwa nanti itu bakal seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian ketika ada informasi baru, spekulasi yang awal tadi itu disesuaikan. Padahal spekulasi awal itu belum tentu benar. Kalau spekulasi awal tetap dipakai hanya disesuaikan, itu kan bisa jadi menyebabkan bias. Kemudian yang selanjutnya itu ada pembingkaian, yaitu pembuat keputusan memberikan tanggapan yang berbeda ketika informasi disajikan dalam bentuk yang berbeda pula. Padahal meskipun bentuk penyajiannya berbeda, padahal insinya sama. Nah, kalau sampai terjadi pembingkaian seperti itu udah pasti keputusannya nanti tidak tepat seperti itu. Kemudian yang keenam itu ada fiksasi, yaitu di mana pembuat keputusan itu terpaku pada keputusan yang dibuat di masa lalu. Jadi anggapannya dulu ketika kejadian seperti ini aku mengambil keputusan seperti ini. Nah, ini ada kejadian sama, mungkin aku harus mengambil keputusan yang sama. Padahal belum tentu di masa yang dulu dan di masa yang sekarang keputusan tersebut ketika dipilih hasilnya sama. Kemudian yang ketujuh ada eskalasi komitmen. Itu bersikukuh dengan komitmen di awal. Semisal tadinya aku kepengen ini, padahal kondisi ternyata sekarang tidak memungkinkan, tapi aku maksain kepengen itu. Nah, itu kan tidak baik. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir ada efek pengingat, yaitu ketersediaan informasi masa lalu yang dapat mengingatkan si pembuat keputusan itu pada peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Strategi memitigasi bias judgment. Menurut Bazerman, pada tahun 1994 menyatakan bahwa
Strategi-strategi kognitif pembuat keputusan untuk memitigasi atau mengeliminasi bias dapat meliputi 3 hal pokok, yaitu pencairan, perubahan, dan pembekuan kembali. Rangka perubahan yang menyangkut 3 hal pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 1. Pencairan. Pencairan merupakan mengubah status quo dalam proses pembuatan keputusan individual dalam bentuk balik sehingga akan mencairkan kebekuan dalam proses berpikir. 2. Perubahan. Perubahan adalah perubahan yang dilakukan dengan berdasar pada 3 elemen, yaitu klasifikasi keberadaan penurunan kualitas judgement. 2. Penjelasan terdapat akar penyebab penurunan kualitas judgement. Dan 3. Penjamin bahwa penurunan tersebut tidak akan menjadi kembali. 3. Pembekuan kembali. Pembekuan kembali adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari kecenderungan kembali ke cara atau strategi lama. Teori-teori bias judgment. 1. Expected utility theory, yaitu menyatakan bahwa setiap level luaran berhubungan dengan tingkat kesenangan atau net benefit. 2. Teori prospek. Oleh Kahneman dan versi pada tahun 1979 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan dibingkai dan dievaluasi dalam proses pembuatan keputusan. 3. Model ambiguitas, yaitu asumsi yang mendasari adalah bahwa pembuatan keputusan menilai probabilitas yang ambigu. Contoh-contoh riset bias judgment. 1. HB pada tahun 2006 bertujuan untuk menguji heuristik representativeness dan occurring adjustment atas perilaku over atau underaction investor terhadap informasi laba dan konsekuensinya pada prediksi laba dan penilaian saham. 2. NARSA pada tahun 2010. Tujuannya adalah menguji alat bantu keputusan foresight dan strategi mitigasi bias hindsight dalam kaitannya dengan mempersempit kesenjangan antara perspektif auditor dan evaluator. 3. Wahyuni dan Hartono pada tahun 2012. Studi ini menguji efek reminder dan occurring adjustment dalam penggunaan strategi benchmark periode lalu. Yang keempat, Hartono dan Wahyuni pada tahun 2017 bertujuan untuk menguji isu penting apakah informasi mengenai karakteristik laba dan informasi yang berorientasi pada masa depan dan memitigasi biar efek prospek pengumuman laba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.